Titik Podcast, ngobrol santai sambil bawa pulang pengalaman menarik. Bareng aku Reisha yang bakal nemeni kalian selama 30 menit ke depan dengan cerita yang seru, inspiratif, dan pastinya penuh motivasi dari para bintang muda berbakat. Dan hari ini aku bakal ngobrol sama sosok yang super duper keren dan dia bukan cuma aktif di futsal tapi juga aktif di drum band dan sepak bola tingkat provinsi. Langsung aja kita sambut, ini dia Zidan. Halo semuanya, nama saya Zidan. Apa kabar nih Zidan? Alhamdulillah baik kak. Nah Zidan, kita penasaran banget nih gimana rasanya bisa aktif di 3 bidang sekaligus. Olahraga, seni, dan kompetisi. Jadi kayak triple threat gitu loh. Tapi sebelum ke situ, boleh dong perkenalin diri dulu ke penonton. Nama lengkap kamu dan asal sekolah kamu dari mana? Halo semua, nama lengkap saya Muhammad Zidan Ariski. Saya sekolah di SMP Cerdas Murni Tembung. Itu beralamat di Jalan Beringin, Pasar 7 Tembung. Berarti kamu masih kelas berapa? Kelas 3 sekarang. Berarti udah mau tamat dong ya. Ya. Nanti rencananya mau lanjut kemana? Rencananya mau lanjut ke SMA Negeri 13 Medan. Nah guys, perkenalannya udah dulu ya guys. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, saksikan jeda berikut. Aduh, panas banget ya. Iya ya, tapi tenang, aku ada ini. Wah, apa nih? Seger banget. Ini tuh teh pucuk, tehnya asli, cocok untuk nemeni kita sehari-hari. Nah Zidan, aku mau nanya nih, kan posisi kamu di tim futsal sama tim drum band itu apa sih? Kalau di tim futsal biasanya main di posisi flank, dan kalau di drum band biasanya main di semua alat percussion seperti bass, seperti senar, quintom, dan simbal. Tapi semua alat bisa sih sebenarnya. Jadi Zidan ini bisa menjadi contoh anak muda yang aktif tapi tetap bisa jaga prestasi ya guys. Nah, aku penasaran juga nih Zidan, kan kamu kan aktif di 3 bidang sekaligus ya. Aku mau tanya tentang drum band dulu deh. Ceritain dong awalnya bisa terjun ke dunia drum band itu tuh gimana? Kalau awal terjun tuh dari kelas 4 SD, dan itu pun pertamanya nggak tahu tentang musik. Tahu sih sebenarnya kayak lagu, cuman kayak alat-alat musik gitu belum lihai lah. Waktu itu ada lomba di Taman Cadika yang diadakan oleh Bobi Nasution. Itu lomba antar SD sekota Medan. Dan itu pertamanya dipilih dari pelatih dari kelas 4, 5, dan 6. Alhamdulillah terpilih. Dan sampai sekarang bisa main drum band. Sampai di SMP sekarang ini pun masih sering lah main drum band. Dan semalam itu baru-baru terakhir main drum band tuh di Man 1 Medan. Kami ada 4 orang dipinjam untuk main di sana. Main di Sergai Open Marching Band Competition. Oh, berarti sampai sekarang masih aktif dong ya? Ya masih kak. Oh ya, aku mau tanya nih Zidan, katanya nih ya, kamu di Binjai itu sempat juara 1 umum ya? Ya, juara 1 umum dari sekolah sekarang ini. Wah, gokil guys. Tapi kalau event yang menurut Zidan itu paling berkesan itu event yang di mana? Kalau event yang menurut paling berkesan sih yang dipinjam sama anak Man 1 itu, karena banyak kayak banyak yang dilalui juga. Kayak pertama nggak dikasih izin dari sekolah kan untuk main di sana. Jadi kami berempat itu cabut sekolah untuk main di event itu, dan ya habis itu ya kena kasus di sekolah. Oh, itu nggak diizininya itu kenapa Zidan? Karena ada yang 3 orang ini kelas 9 dan udah mau tamat kan, jadi udah mau ujian. Kalau saya sih sebenarnya nggak, cuma dapat sanksi juga dari sekolah. Oh, nah kalau suatu hari Zidan harus milih satu bidang nih untuk ditekuni profesional, Zidan pilih yang mana dan kenapa? Kalau pengennya sih drum band, karena
Drum band tuh ya bisa dibilang olahraga orang kaya lah, bisa dibilang cukup banyak duit nguras untuk drum band itu, karena kayak alat-alatnya yang paling murah, yang semi pro itu dia paling murah tuh sekitar 7 juta 8 juta ya kan, kayak orang-orang kaya lah bisa di situ. Berarti memang minatnya itu di drum band ya Iya, pemain daripada awalnya sepak di drum bola. band. Iya, Nah, eh, menurut Zidane nih, siapa orang yang paling berjasa dalam perjalanan kamu sampai sekarang? paling berjasa ya orang tua lah, dari pertama kali dari kecil dirawat sampai sekarang, sampai dibiayai sekolah, dibiayai semuanya lah Pak, disupport juga apapun itu yang dilakukan. Berarti orang tua Zidane itu ngedukung ya berarti? Kalau di drum band sebenarnya ngedukung, kalau di futsal kurang sih, karena dulu soalnya ayah tuh main di sepak bola, karirnya anjlok karena cedera, jadi kurang disupport lah Sama mama ya? ya sama mama. Eh, ngomong-ngomong nih, pasti Zidane pernah deg-degan gitu ya kalau mau mulai lomba. Itu Zidane pernah ngerasa deg-degan nggak? Kalau memulai sih enggak sih, karena semua dibawa enjoy ya, karena kan udah pandai kan, udah jago, ngapain dibawa dibawa pusing, nggak perlu kali tuh. Nih, Zidane kalau harus Zidane pilih nih, Zidane mana yang lebih bikin gugup? Tampil di depan juri waktu drum band atau pas final futsal? Kalau lebih gugup sih tampil depan juri saat drum band, karena kan drum band tuh latihannya tuh 2 bulan 2 bulan setengah sebulan, tapi yang ditampilin kayak cuman ya 5 menit 6 menit, karena kan dia apa ya, kayak susah lah gitu ngapain memperpadukan semua alat itu, nggak gampang. Kalau final futsal ya biasanya sih sebenarnya dibawa enjoy ya kok main futsal. Nah, berarti dua-duanya bikin deg-degan ya, tapi Ya, versi yang lebih beda. Eh, ngomong-ngomong soal latihan nih, biasanya Zidane itu latihan berapa kali seminggu? kalau drum band latihan seminggu tuh 2 kali di hari Kamis dan Jumat. Kalau futsal 2 kali juga di hari Selasa dan Sabtu. Oke, Zidane, tadi kita udah kemana? Tadi kan kita nanya-nanya tentang latihan berapa kali seminggu ya. Ya, Itu Zidane itu kalau latihan gitu pernah ngerasa capek nggak sih? kalau capek kok misalnya latihan rutin kayak seminggu 2 kali, drum band futsal 2 kali, 2 kali seminggu. Kalau itu sih biasa aja, cuman kok kayak udah dekati event gitu kan. Kayak drum band dia kalau misalnya Hamin 2 minggu atau Hamin 3 minggu sebelum event itu dia latihannya tuh tiap hari, kadang dari sore sampai malam, dari siang sampai malam, kadang ya itu lebih capek daripada futsal. Kalau futsal sih kalau misalnya mau dekat event paling seminggu 3 kali, nambah cuma 1 hari. Kalau drum band ya gitulah, capek kok latihan, alatnya berat. Berarti lebih capek drum band ya daripada Ya kalau futsal. capek drum band. Nah, Zidane aku masih bingung nih. Eh Zidane kan dari drum band bisa pindah ke futsal atau sepak bola itu gimana ceritanya? Kak, sebenarnya yang pindah itu dari futsal ke drum band, karena dari kecil, dari umur 5 tahun, dari TK itu udah ikut SSB di Sejati Pratama di Johor. Kalau drum band itu kan baru kelas 4 SD, jadi perpindahannya tuh dari sepak bola ke drum band, nggak dari drum band sepak bola. Itu kayak latihannya itu kayak nggak keganggu gitu sama sepak bola. Sama drum bandnya gitu. Kalau keganggu sih enggak sih, karena kadang misalnya kan kayak seminggu itu kok latihan drum band kan, dia kalau di sekolah di SD dulu Senin Rabu sama Kamis kan, itu latihan bolanya itu dia sore, karena masih SD, jadi latihan itu dari pagi pas jam pelajaran sekolah diizinin sampai siang, jadi sore masih bisa latihan. Hmm. Oh ya, awalnya Zidane itu ngemulai semuanya itu dari mana? Ke drum band dulu atau ke sepak bola dulu? Pertama ke sepak bola dulu sih, karena dikenalin ayah sama sepak bola dulu. Waktu kecil dikenalin ke sepak bola daripada drum band. Drum band ini baru-baru kelas-kelas 4 SD, kelas 5 SD aja sih kenalnya. Sekarang aku pengen bahas sisi lain dari kegiatan kamu nih.
Karena aktif di futsal, sepak bola, dan ramen itu kan butuh manajemen waktu yang luar biasa kan. Apalagi Zidane kan masih sekolah ya, masih SMP. Iya. Gimana sih Zidane bagi waktunya biar tetap berjalan dan gak keteteran sama pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah? Kalau itu sih karena kalau ekskul drama sama futsal itu dia sehabis pulang sekolah kan. Jadi yang pelajaran-pelajaran di sekolah tuh nggak keganggu kecuali kayak ada kayak ini kan mau hari guru kan, kami mau tampil untuk upacara. Nanti hari Rabu ini dari habis zuhur itu kami diizinin keluar. Kan kami pulang tuh jam 3 sore kan. Dari habis zuhur diizinin keluar untuk latihan. Jadi kalau keganggu kayaknya nggak banyak kali sih keganggu kok udah mau dekat acara atau event aja yang terganggu. Kalau tentang yang lainnya nggak ada sih. Biasa Nggak aja. pernah keganggu sama pelajaran yang lain gitu. Nggak ada. Terus kalau Zidane lagi capek atau kalau lomba, apa sih yang bikin Zidane semangat lagi? Ya support dari orang tua sih yang bikin semangat kayak eh, mama tuh pernah ngebilang kalau misalnya capek istirahat, minum yang banyak supaya nggak sakit. Kayak ya kata-kata motivasi dari orang tua ya perlu kali untuk hidupnya. Berarti memang orang tua memang support system terbaik ya guys. Ya. Eh, selama Zidane aktif di 3 bidang itu, pasti ada dong momen yang paling lucu atau paling memalukan yang Zidane ingat sampai sekarang. Ada nggak kira-kira? Kalau di drum band ada sih dua-dua kayak kalau di drum band tuh waktu pas mau acara 17-an semalam itu kayak pas mau bawa alat ke atas panggung tuh terpleset karena hujan kan jatuh kena kepala bendol jadinya. Jadi pas Zidane terpleset itu diketawain nggak? Iya diketawain karena lagi rame kan. Kalau di futsal juga ada waktu latihan waktu mau nendang bola ditarik sama kawan pas mau nendang terbanting. Banting ya. Jadi itu nggak dimarahin sama mama gitu? Yang diam-diam aja sih kok tahu juga anak marah. Dimarahin ya berarti. Eh, dari semua pengalaman kamu ini, apa sih pengalaman yang paling berharga yang bisa kamu bagi buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang di bidangnya masing-masing? Buat kalian yang lagi berjuang di bidangnya masing-masing, semangat, jangan mudah menyerah, ingat perjuangan sebelumnya sebelum memulai itu ya. Nah guys, sebelum ke pertanyaan berikutnya, saksikan jeda berikut. Kok kamu pakai make up sih? Kan nggak dibolehin. Emang kenapa sih kalau aku pakai makeup? Hei, kenapa pakai make up di sekolah? Besok saya akan berikan hukuman kepadamu. Nah Zidan, karena kan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya. Jadi biar nggak bosen-bosen banget, aku mau bikin games nih. Nama gamesnya itu tendangan kilat. Aturan mainnya nanti Zidan harus jawab cepet tanpa mikir lama ya. Nah, Zidan siap? Siapa? Oke, kita mulai ya. Ya. Lawan yang paling berat menurut Zidan itu dari provinsi mana? Lawan yang paling berat menurut saya dari provinsi Papua, Pemain futsal idola kamu? Evan Movic. Makanan wajib sebelum tanding. Buah, gula merah, dan nasi uduk. Kalau bola nyasar ke penonton itu gimana? Kalau bola nyasar ya kadang kayak pernah tuh kan ada bola nyasar ke penonton, nontonnya marah karena lumayan kenceng bolanya kan, kena anak-anak juga jadi penontonnya marah. Kalau tim kamu menang, kamu bakal ngapain? Hmm, Kalau tim saya menang, saya bakal senang sih kayak apa ya kayak semua yang dilalui itu udah diraih kayak perjuangan yang sama kawan udah didapat apalagi kalau misalnya kayak juara satu ada dapat top skor dan best player tuh rasanya
kayak Seneng ya senang pastinya. kali asli, kayak semua yang udah diiniin, ini waktunya nih, apalagi kok udah final gitu kan, ini harus ditunjukin nih semua apa yang saya punya, apa kemampuan yang saya punya harus ditunjukin nih. Eh, jadi pernah nggak sih Zidane ini kayak kalah lomba, terus pernah nggak Zidane ngerasa mau nyerah aja gitu? Kalau lomba sih, kalau di drum band sih jarang kalah lomba, cuman kalau di futsal tuh sering, jadi kayak apa ya, nggak nyerah sih, pengen nyoba lagi, apalagi kok lagi banyak event kan, ya udah didaftar lagi sampai kayak semua yang hasil latihan itu bisa diluapkan di situ, bisa jadi menang, kayak apa ya, eh kayak semua yang dilatihankan sama kawan-kawan tuh, taktik-taktik yang dilatihankan, kayak strategi yang dikasih pelatih tuh bisa dilakukan di event itu dan bisa jadi juara sih. Berarti Zidane ini orangnya nggak gampang nyerah ya guys. Eh, nah Zidane, itu dari futsal ke sepak bola dan drum band itu, mana yang sering bikin Zidane capek atau cedera? Kalau yang sering bikin capek drum band, cuman kalau yang sering bikin cedera tuh sepak bola, karena kayak main di lapangan rumput kan, baru kayak yang lawan Papua semalam tuh di Bandung tuh sempat cedera ankle kanan tuh, bengkak balik dari sana, baru lutut kiri tuh kena MCL semalam tuh, baru di ronsen di fisioterapi itu ya sih. Itu pas cedera, eh, orang tua Zidane itu marahi Zidane apa enggak? Atau Nggak, ngelarang Zidane untuk ikut itu lagi? kalau nggak, kalau marahi ada, cuman kalau nyuruh kayak jangan ikut lagi tuh nggak ada, karena kayak langsung habis cedera tuh langsung dibawa ke fisioterapi, langsung kasih obat, langsung dikasih perban, kayak semuanya tuh supaya cepat sembuh bisa main lagi. Zidane coba dong ceritain, ada nggak orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan kamu sampai bisa sejauh ini? Entah dari pelatih, orang tua, atau teman seperjuangan gitu. Kalau dari orang tua ya support sistem utama sebenarnya orang tua, cuman kalau dari pelatih juga ada, kayak pelatih waktu SD itu juga sering dia nawari ke band-band luar, kalau misalnya ada butuh pemain nawari Jidan, baru kayak ada kawan juga tuh yang selalu support, namanya Jidan juga cuman dipanggilnya Uco. Nah, jadi kalau support sistem utama yang paling berpengaruh ya Orang orang tua ya tua. pastinya. Itu pelatih lebih, aku penasaran juga nih Zidane, itu lebih galak pelatih pelatih futsal atau pelatih drum band? Kalau lebih galaknya sih pelatih drum band sih, karena kayak dia ngasih partitur atau MP3 itu kan kayak lagu dari masing alat gitu kan, kok misalnya kita nggak tahu tuh langsung kayak dimarahi, dibentak, apalagi kok udah amin seminggu atau 2 minggu tuh belum bisa apa-apa tuh langsung dibentak, hampir kayak udahlah nggak usah dimainkan, tapi ya namanya nggak gampang nyerah ya, langsung aja digas aja. Biasa aja ya. Eh, Zidane ini tipe pemain yang gimana sih? Pendiam, fokus, atau lebih ke rusuh nih? Kalau tipe sih ya, banyak diem sih, nggak rusuh, karena kalau rusuh tuh gampang dikasih kartu, gampang eh ya disanksi gitu dari pertandingan, kayak kartu merah tuh nggak bisa main satu pertandingan, kalau misalnya kartu kuning tuh ya bisa main, cuman kayak yang pertandingan kedua nggak dikasih, misalnya pertandingan kedua bikin rusuh lagi dikasih kartu kuning lagi ya, jadi kartu merah, jadi nggak bisa main di pertandingan. Jadi ya kalau saya sih modelnya diam, main apa yang dilakukan di lapangan itu yang dilatihankan ya, semua tuh diluapkan di pertandingan itu. Jadi eh, kalau rasa Jidan sih kalau rusuh tuh ya yang nggak bagian dari permainan sepak bola, karena sepak bola tuh mainnya tim, kita kayak passing shooting goal, jadi rusuh tuh nggak bagus sih sebenarnya. Harus saling respect aja gitu dalam sepak bola, karena apa ya, karena bisa ngerugiin tim juga sih, bisa ngerugiin diri sendiri kalau kena denda, kayak
denda duit atau denda skor pertandingan. Itu aja sih kak. Kalau denda itu tuh dendanya tuh berapa kira-kira? Pernah dapat denda tuh denda sekitaran 500.000 sama gak boleh main 2 pertandingan. Itu berarti 500.000 untuk satu orang apa satu tim? Untuk satu orang tuh harus bayar 500.000 dan dapat skor pertandingan. Kalau yang lainnya ya nggak kena. Nggak kena ya. Zidane, apa namanya? Dalam 5 tahun ke depan, kamu pengen dikenal sebagai apa? Atlet atau musisi drum band? Pengen dikenal sebagai atlet sih, karena kalau musisi sebenarnya kenapa saya pengen atlet, karena bisa terbang sana sini kayak ya yang saya impikan tuh main di PON. Cuman kalau main di PON itu main drum band, nggak sepak bola. Ya kayak bisa terbang di luar kota, keluar negara. Cuman kalau drum band sih paling jauh tuh semalam tuh lomba di Pekanbaru, nama lomba Sumatera on Stage. Cuman di situ gak menang karena di situ ngambil juaranya 1 2 3 aja, sedangkan pesertanya ada 10 peserta. Oh, 10 peserta ya. Jadi Zidane ini kalau misalnya lagi latihan ya, Zidane itu lebih suka latihan yang santai atau yang fokus gitu, yang benar-benar fokus. Kalau untuk latihan drum band, kalau masih lama kayak samin 2 bulan atau 2 bulan setengah ya nggak usah fokus-fokus kali lah, karena lebih enak pas udah mau dekat langsung dikejar, langsung dimarahi daripada udah dari lama dimarahi fokusnya. Kayak lebih enak aja sih gitu kok, misalnya pas udah mau dekat difokusin, dilatihin, dimarahin, daripada dari 2 bulan setengah itu udah dimarahin sampai pas udah mau lomba. Kalau futsal sih kalau futsal nggak ada sih, dramin aja sih yang bikin ini. Nah, Zidane, aku mau nanya nih, di lapangan itu pernah ada kejadian horor apa enggak sih yang pernah kalian alami? Kalau kejadian horor main sepak bola sih nggak ada, karena kok main sepak bola biasanya mainnya tuh di kalau nginap itu di kayak hotel atau villa gitu. Cuman kalau drum band tuh biasanya kok lombanya jauh atau yang kayak 3 hari lomba 2 hari lomba tuh biasa nginapnya di sekolah gitu. Kalau kayak di Sergei malam itu kan, itu lombanya di sekolah Al Wasliyah di arah Pantai Cermin. Nah itu sekolahnya gede-gede sih, cuman kayak karena sekolah itu di perkampungan tuh kan, jadi banyak pohon-pohon, baru kamar mandinya yang di belakang tuh nggak terawat. Jadi waktu pas mau ke belakang itu kayak ya kayak ada suara-suara gitu lah, cuman karena dia dekat musola kan kamar mandi ya, jadi nggak dihiraukan aja sih, kayak ya udahlah dibiarin aja, beda dalam juga kan. Berarti Zidane nggak takut ya sama hal-hal yang kayak gitu? Kalau takut sih takut, cuman apa ya, nggak perlu ditakutin kali sih, karena nggak bikin kenapa-kenapa juga, jadi dibiarin aja sih, ya udah. Oh ya, aku mau nanya nih Zidane. Zidane itu di sekolah punya pacar nggak sih? Kalau kalau di sekolah nggak ada sih kak, Atau orang yang kamu sukain gitu? nggak ada, cuman dulu pernah sih. Kalau sekarang nggak ada sih kak. Dulu pernahnya tuh kelas berapa? Kelas 9 ini sih, baru-baru aja, 9. baru putus soalnya. Oh iya, berarti sekarang nggak mau lagi lah ya? Nggak. Oh ya, Zidane kalau mau latihan gitu, perginya kesananya itu naik apa? Atau diantar atau naik kereta sendiri? Kalau latihan ekskul di sekolah sih ya naik kereta sendiri kan, karena abis pulang sekolah itu langsung latihan, jadi nggak pala diantar-antar sih, soalnya mama nggak bisa naik kereta, ayah di luar kota, jadi nggak ada yang ngantar. Cuman kok kayak latihan di Cadika kadang tuh karena jauh kan dari Tembung ke Medan Johor tuh kadang naik kereta. Cuman kalau misalnya kayak ada kayak sekarang tuh ada tuh Zebra Toba namanya kan, kayak razia gitu ya, naik Gojek aja sih biasanya, nggak. Naik ojek aja ya? Iya, kalau kalau pergi kayak untuk ke event-event gitu biasanya kok dari sekolah tuh naik mobil atau naik angkot. Cuman kalau misalnya keluar kota kadang transportasinya ya, kalau ke Bandung semalam tuh pas paginya naik pesawat. Cuman pas baliknya naik kapal jalur laut. Kalau futsal sih lebih sering naik kayak pickup gitu, mobil tah angkot, tah bus Damri itu disewa. Oh, sama teman-teman ya. Berarti pas Zidane latihan mau ke Bandung itu
kan naik pesawat ya. Itu berarti semua tim. Nggak semua tim yang ikut main di sana tuh naik pesawat. Kayak kami semalam tuh pertamanya perginya mau naik kapal, baliknya mau naik pesawat. Cuman dirubah jadi pergi tuh naik pesawat, baliknya naik kapal. Karena itu ngejar waktu juga. Kami udah terlambat pergi ke sana. Kayak 3 hari sebelum main tuh kami baru ke sana. Yang lainnya udah seminggu. Jadi kok kayak di dalam kota orang itu kayak semalam itu kan Bandung juga ada ikut kan, tuan rumahnya juga ikut. Cuma orang itu ya nggak ada nih apa-apa. Kalau yang dekat tuh biasanya naik jalur darat. Tadi kan aku udah nanya ya awal gimana kamu bisa terjun ke dunia drum band. Sekarang aku mau nanya dong, gimana awalnya kamu bisa terjun ke dalam dunia sepak bola? Kalau awal terjun tuh pertamanya dulu kan tinggal sama Atu. Di depan rumah tuh ada kayak lapangan gitu, dulu mainnya di situ aja sama kawan-kawan. Kalau Lu tinggalnya di mana? itu tinggalnya di Medan Johor, di Jalan Medan Johor. Karyanjaya. Kalau pas udah masuk SSB itu pertama dibeliin sepatu bola sama ayah kan. Nah, itu mulai dari umur 4 tahun sampai umur 7 tahun itu di SSB Sejati Pratama namanya. Itu pertama kali ikut SSB. Baru nggak lama dari Sejati Pratama itu pindah SSB ke SSB Bintang Kejora. Dari SSB Bintang Kejora itu nggak sampai setahun sih, 8 bulan atau 7 bulan tuh langsung ke Cadika. Sampai sekarang ya main di Cadika. Cuman kalau pertama kali kenal sepak bola tuh dari ayah. Karena ya dulu kan mantan atlet kan, cuman nggak diterusin karena cedera. Kayak juga dulu sering nonton bola di Stadion Teladan, nonton klub SMS Medan. Sampai sekarang pun masih sering nonton walaupun mainnya di Stadion Batangkuis ini. Berarti sekarang ayah Zidane masih cedera gitu. Kalau cederanya udah enggak, cuman sekarang udah nggak fokus main bola. Jadi sekarang ayah tuh kerja di luar kota di Padang, cuman pindah-pindah juga kerjaannya. Jadi kalau pas balik ke sini main bola sama kawan-kawannya. Berarti Zidane sama ayah Zidane itu jarang jumpa dong. Ya bisa dibilang kayak gitu kak, karena jumpa tuh sekitaran 2 bulan lebih atau sampai 3 bulan tuh baru jumpa. Kayak gini ayah nih masih di Padang kan, nanti dia balik bulan 12. Nggak setiap hari jumpa sih. Berarti ayah itu pulangnya itu sebulan berapa kali? Dia per 2 bulan, kayak yang di Padang ini pulangnya dia 10 minggu, 2 bulan 2 minggu baru balik. Baru sebelum di Padang ini dia di Kalimantan tuh 3 bulan sekali, cuman nggak lama di sana. Zidane pasti penonton mau kata-kata motivasi nih dari Zidane. Coba kasih kata-kata motivasi dulu ke penonton. Kata-kata motivasi, jangan pernah menyerah, karena kalau udah menyerah semuanya nggak bisa dilanjutin lagi. Karena kalau udah nyerah tuh udah ya semuanya udah lalu gitu. Jadi teruslah berjuang walaupun sering kalah. Penasaran nih masa kecil kamu itu gimana? Kalau masa Boleh ceritain nggak? kalau masa kecil sih ya biasa aja sih, nggak terlalu nggak ter enaknya sih enak, karena kan masa kecil kan nggak tahu apa-apa kan. Kayak ya main-main sama kawan tak kemana-mana. Kalau nggak enaknya sih yang nggak ada sih, enak semua kok masa kecil saya. Waduh, nggak kerasa ya udah lewat setengah jam kita mulai dari kisah latihan, prestasi, sampai game-game seru tadi. Makasih banget lo Zidan udah mau sharing pengalaman kamu hari ini. Ya kak. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Masih di Titik Podcast, ngobrol santai sambil bawa pulang pengalaman menarik. Bye-bye guys! Guys.